Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya mau berbagi sedikit pengalaman mengenai boglok yang sudah terkontaminasi jamur oncom ya. Nah, menurut pendapat saya, boglok yang sudah terkontaminasi jamur oncom itu masih bisa tumbuh jamur tiram dengan cara memperhatikan beberapa hal. Hal yang pertama, kalian harus bisa membedakan mana miselium jamur tiram dan mana miselium jamur oncom. Supaya apa? Ketika kalian sudah bisa membedakan, kalian bisa menetralisir pergerakan jamur oncom supaya tidak merambat. Nah, supaya kalian bisa mencegah perlambatan miselium jamur oncom. Nah, seperti ini adalah contoh miselium jamur oncom dan miselium jamur tiram. Seperti ini ya teman-teman. Yang putih di atas ini adalah miselium jamur jamur tiram. Sedangkan yang di bawah ini adalah miselium jamur oncom. Perbedaannya apa? Perbedaannya, miselium jamur tiram pergerakannya atau perambatannya itu cenderung lebih lambat dan agak tebal. Sedangkan miselium jamur oncom perambatannya itu sangat cepat dan lebih cepat daripada miselium jamur tiram. Dan miseliumnya itu agak tipis, agak berawan ya. Nah, ketika miselium jamur oncom ini sudah penuh, nanti akan tumbuh jamur oncomnya ini dari atas, dari sini ya. Nah, ketika tidak tumbuh dari atas, bisa jadi dia tumbuh dari bawah, di lubang-lubang sobekan, itu bisa jadi tumbuh jamur oncom. Nah, ketika kalian sudah paham ini, insya Allah hal yang pertama sudah kalian pegang. Nah, ketika boglok ini sudah terlanjur terkena jamur oncom, apa yang harus kalian lakukan? Nah, yang harus kalian lakukan yang pertama, kalian kumpulkan boglok-boglok yang sudah terkontaminasi jamur oncom. Kumpulkan dalam satu ruangan. Nah, ketika sudah kalian kumpulkan, usahakan di dalam ruangan itu agak cenderung panas. Supaya apa? Miselium jamur oncomnya itu akan cepat mati. Kenapa? Karena miselium jamur oncom itu tidak tahan panas. Walaupun miselium jamur tiram juga tidak tahan panas, namun setidaknya kita harus membunuh atau memperlambat pergerakan miselium jamur oncom. Supaya apa? Supaya miselium jamur tiramnya itu masih bisa tetap merambat. Nah, ketika miselium jamur tiramnya terlihat sedikit masih merambat, nah biarkanlah. Kalian tinggal mengatasi miselium jamur oncomnya, atau bagaimana cara kalian memperlambatnya, yaitu dengan cara usahakan ruangan agak panas. Kalau bisa, kalau ada jendela, buka jendelanya. Kalau di dalam rumah, buka gentengnya. Insya Allah nanti perlahan-lahan miselium jamur oncomnya akan mati. Intinya, boglok yang sudah terkontaminasi masih bisa tumbuh jamur tiram. Video ini dibuat untuk mengobati, setidaknya obat lah, supaya kalian tidak terlalu bingung, tidak membuang-buang boglok yang sudah terkontaminasi, langsung kalian pendam atau gimana. Itu akan menyebabkan rugi ya, rugi tenaga, rugi waktu, rugi uang, materi, rugi nunggunya. Sedangkan sebenarnya boglok yang sudah terkontaminasi dan enaknya ngomong miselium jamur tiramnya tidak merambat,
kalian bisa manfaatkan lagi dan kalian bisa daur ulang lagi dengan cara kalian ayak dahulu, kalian tambah serbuk baru sedikit, kalian tambah kapur, lalu kalian kompos selama 3 atau 2 hari supaya miselium jamur oncomnya itu mati. Insya Allah akan jadi lagi. Nah, ini adalah gambaran boglok yang sudah terkontaminasi ya. Tapi insya Allah ini masih bisa tumbuh jamur tiram, olehnya miselium jamur tiramnya masih merambat dan perlahan-lahan miselium jamur oncomnya sudah mulai mati. Jadi buat teman-teman yang sudah terkena atau buat jaga-jaga, kalian harus perhatikan dahulu, kalian harus paham dahulu mana miselium jamur tiram, mana miselium jamur oncom. Mungkin hanya sedikit itulah yang dapat saya bagi ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang mengalami hal yang sama, ada yang mau ditanyakan, tolong komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.